Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Pikirkan ini setiap hari. Apa yang bisa kulakukan untuk orang lain hari ini? Memberi adalah hal paling berdampak yang bisa saudara lakukan. Saya senang saudara bergabung di Menikmati Hidup setiap hari. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk memberi sukacita dalam hidup kita. Hari ini kita membahas kemurahan hati. Saudara tahu saudara akan memiliki sukacita melimpah ketika prinsip hidup saudara adalah memberi. Alkitab mengatakan bahwa memberi lebih diberkati daripada menerima. Yang saya maksud adalah memberi semuanya. Memberi pujian, memberi semangat, memberi senyuman, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan, bantuan finansial, memberi kepada kerajaan Allah agar kita bisa menyebarkan Injil. Kita harus menjadi orang yang memberi. Jangan hanya menerima, hiduplah untuk memberi. Kalau saudara murah hati, saudara menjadi orang yang bahagia. Kalau saudara murah hati, saudara akan mendapatkan kekuatan. Saya akan memulai dengan pengalaman saya sendiri. Saya memiliki gelang batu berlian. Saya tahu saudara tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi ini gespernya bisa membentuk pita. Ini pemberian seseorang dan menurut saya ini sangat lucu. Saya sangat menyukainya. Apakah saudara memiliki benda yang berarti dalam hidup saudara dan saudara sangat menyukainya? Ya, saya memakai ini di setiap pertemuan. Kemanapun saya pakai. Cerita ini mungkin sudah 20 tahun atau bahkan lebih, tapi saya dapat pelajaran yang sangat berharga. Dan perempuan yang bernyanyi untuk tim pujian, bahkan memuji gelang saya. Gelang itu sangat cantik. Ya, saya merasa Tuhan berbicara pada saya untuk memberikan gelang ini. Apakah saudara pernah mengalami hal ini? Pernahkah saudara sangat menyukai satu barang, tapi Tuhan ingin saudara memberikannya kepada orang lain? Tuhan mau memakai saudara untuk menjadi berkat untuk orang lain. Saudara tahu, kita tidak akan merasa kehilangan kalau itu barang yang kurang berarti untuk kita. Tapi, kalau kita benar-benar menyukai barang ini, maka akan terasa sangat sulit. Jadi, saya menunggu sangat lama karena saya menolak tanda dari Tuhan. Dan saya selalu membuat alasan seperti, jadi Tuhan menurutku gelang ini tidak cocok kalau dia yang pakai. Karena dia terlalu kurus dan menurut saya gelangnya akan terlihat terlalu besar kalau dia pakai nanti jatuh. Dan akhirnya saya berpikir saya akan menuruti kehendak Tuhan. Lalu saya memberikan gelang itu kepada dia. Dan dia sangat berterima kasih dan kamu baik sekali, kamu sangat dermawan. Dan saudara tahu semua yang enak didengar oleh kita. Jadi saya memberitahu dia dan berkata, awalnya saya tidak mau memberikannya karena saya sangat menyukainya, tapi Tuhan mau saya memberikannya padamu. Lalu, setiap kali dia pakai, saya bilang ke dia kalau saya rindu gelang itu. Jadi, saya selalu menggoda dia agar dia mengembalikannya pada saya, dan tak lama dikembalikan. Dia menghampiri saya dan berkata, kau tahu Tuhan mau saya mengembalikan gelang ini padamu. Dan saat itu saya merasa sangat bodoh karena saya membuat dia merasa resah karena memiliki gelang itu dan saya tidak memilikinya lagi. Lalu, saya bawa pulang, simpan di lemari, dan saudara tahu itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu dan saya tidak pernah mengenakan gelangnya setelah dia kembalikan ke saya. Dan setelah beberapa lama, mungkin 1 tahun, saya sadar kalau saya tidak lagi menyukai gelang itu. Lalu, saya tanya Tuhan, sekarang apa? Beri aku penjelasan, aku menyukainya. Aku menurutimu dan memberikan gelang ini. Kau menyuruh dia untuk mengembalikannya. Dan sekarang saya tidak menyukainya. Lalu Tuhan memberikan saya pelajaran. Katanya saat aku menyuruhmu memberikannya. Kalau kamu tetap menyimpannya, maka hilanglah semua pengurapan. Pengurapan yang artinya kekuatan khusus. Yang tujuannya memberkatimu. Sekarang saudara renungkan apa yang saya sampaikan karena ini sangat penting. Dengan kata lain, kalau saudara mau menikmati
semua yang saudara miliki, akan ada masa di mana saudara harus memberikan kepunyaan saudara untuk sesama, kadang pengorbanan, dan kalau saudara menahan perintah Tuhan untuk memberikannya, iblis akan mencuri pengurapan itu dari saudara, atau saudara tidak akan menikmati hasil apapun. Ini adalah pelajaran berharga untuk saya. Saya juga berharap demikian untuk saudara. Memberi adalah hal penting bagi kehidupan seorang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar orang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan adalah pemberi. Tuhan bukan pemberi yang pelit. Tuhan memberi dengan melimpah. Dia Allah yang lebih dari cukup, bukan Allah yang pas-pasan. Dan kita dibentuk berdasarkan gambarannya, dan rohnya ada di dalam kita, maka kita pun harus hidup untuk memberi juga. Dan saya pikir walau kita sudah hidup memberi, terkadang saya merasakan kalau saya kurang taat, bukan berarti saya berhenti, tapi saya harus bertumbuh dalam memberi. Saudara tahu dalam 2 Korintus 8 ayat 7, Paulus berkata kepada gerejanya, "Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu." Saudara tahu kaya berarti memberi sebanyak yang saudara bisa. Maka saya tidak mau menjadi orang yang merasa puas ketika saya merasa saya sudah cukup dalam memberi dan berbagi untuk sesama. Menurut saya, untuk bertumbuh, kita harus memberi dengan tujuan. Dan saudara tahu, kadang saya sudah pernah katakan, dan saudara boleh beda pendapat tapi, kita bisa dibilang memberi dengan tujuan kalau kita juga merasakannya. Dengan kata lain, saya punya jaket yang saya pakai selama 5 tahun tapi sekarang sudah tidak saya pakai dan saya beri kepada orang lain. Pemberian itu tak bernilai, itu tidak berarti karena saya tidak memakainya lagi. Tapi beberapa tahun lalu saya membeli jaket, sebenarnya itu jubah, dan saya sangat suka. Saya bukan hanya menyukainya, saya mencintainya. Dan tiap kali saya pakai, saya mendapat banyak pujian. Ketika saya berada di toko, perempuan yang saya kenal memuji saya. "Oh, di mana kamu membelinya? Aku mau membelinya juga, saya sangat menyukainya." Lalu saya pulang dan saya merasakan ini dalam hati. Berapa dari saudara yang bisa merasakannya juga? Tuhan tak perlu teriak di kuping saudara. Saya tahu hati saya berkata ini, berikan ini pada dia. Tapi saya tidak mau memberikan jubah ini, saya mau menyimpannya. Saudara tahu Tuhan tidak selalu membiarkan kita melakukan apa yang kita mau. Ya, saudara tahu, sudah 20 tahun dari cerita gelang itu, jadi saya sadar harus melakukan kehendaknya. Dan ketika saya memberikan kepadanya, dia sangat senang, lalu saya menelpon tokonya untuk membeli satu lagi. Dan apa yang terjadi? Barangnya sudah habis dan Anda tidak bisa pesan lagi. Ya, itulah pemberian sejati karena saya merasakannya. Jadi, saya suka memperbaharui keinginan saya untuk hidup sebagai pemberi, bukan hanya menerima. Dan kadang saya memberi lebih atau kadang-kadang saya membuat acara khusus untuk memberi. Kita harus sadar pentingnya dalam memberi. Ketika kita egois, hidup kita biasanya tidak bahagia. Dan cara untuk melawan keegoisan adalah dengan memberi. Atau bisa dibilang memberi adalah obat untuk racun dari keegoisan. Cara terbaik melawan keserakahan adalah kemurahan hati. Murah hati adalah senjata yang Tuhan berikan. Ini adalah cara untuk melawan iblis dan meningkatkan kebahagiaan di hidup kita. Dan saya beritahu sekarang, iblis sangat membenci sikap ini. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Demikianlah kita ketahui dan mengerti kedalaman dan inti dari kemuliaan Tuhan, kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita,
karena Dia mencintai kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dengan kata lain, Tuhan ingin kita melakukan apa yang Ia lakukan. Tuhan murah hati, dan untuk menjadi murah hati, jadilah seperti Tuhan. Saya selalu bilang, hal baik akan terjadi di hidupku dan hal baik akan terjadi lewat hidupku. Saudara lihat, Tuhan memberikan pengampunan dan Ia ingin kita memberikannya juga. Tuhan memberikan kesabaran dan Ia ingin kita, Tuhan sabar dengan kita, Ia juga ingin kita bersabar kepada sesama. Semua yang Tuhan berikan harus kita gunakan dengan baik, bukan hanya kita simpan dan menjadi seperti laut mati. Untuk dan dari saudara. Untuk dan dari saudara. Jadi setiap kali saudara merasakan sesuatu mengalir, biarkan Tuhan mengerjakan sesuatu juga untuk saudara. Maka siklus ini tidak berhenti bagi Tuhan untuk kita. Jadi bagaimana kehidupan saudara sebagai pemberi? Sudahkah saudara bertanya, apakah saya memberi dengan tulus? Sudahkah saya melakukan yang terbaik? Apakah ada orang-orang di sekitar saya yang membutuhkan, yang saya tidak tahu, atau yang belum saya bantu? Atau saya pikirkan itu dan tidak mau melakukannya? Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Saya menyukai semua teori tabur tuai. Itu memberikan saya sedikit kontrol atas hidup saya. Saudara tahu kalau saya mau orang bersikap lebih ramah, maka saya terlebih dahulu bersikap ramah kepada mereka. Ketika saya memberi, saya akan menerima suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tak tumpah keluar, dikatakan Lukas 6 ayat 38. Saudara mau berkat itu melimpah dalam hidup kita? Saya mau. Dan caranya adalah kita hidup sebagai pemberi. Saya mau menjadi pemberi yang benar. Dan saya harap saya bisa membuat saudara seperti saya. Saya suka memberi. Sebenarnya, memberi adalah salah satu karunia untuk melayani yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya bahwa saya memilikinya. Saya selalu suka memberi, bahkan saat saya masih kecil, dan saya ingin memastikan saya melakukan yang terbaik untuk semua orang yang saya temui. Saudara tahu Maleakhi 3 ayat 10, memberi tantangan dan janji luar biasa. Memberikan tantangan. Dan Tuhan berkata, kalau engkau membawa semua persembahan persepuluhan ke dalam rumahku, aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Dan kalau saudara lanjutkan, Tuhan berkata, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Jadi, Tuhan berkata, kalau kita tidak percaya bahwa ini akan terjadi, maka cobalah sendiri. Maka kita akan tahu apa yang Tuhan lakukan. Beberapa dari saudara membutuhkan banyak hal, tapi mungkin juga tidak memberikan apapun. Saudara hanya memberikan sesedikit mungkin dan tidak mendoakan pemberian itu. Mungkin saudara hanya memberi uang kecil saat di gereja agar kantung persembahan itu bisa lewat. Tapi kita harus menjadi murah hati dalam memberi. Karena Tuhan pun begitu dan kita diciptakan sesuai gambarnya. Kita selalu takut kehilangan saat memberi. Tapi itu tak mungkin terjadi. Alkitab berkata kita tak bisa memberi lebih dari Tuhan. Dengarkan ayat-ayat ini di 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit dan tidak rela akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara jangan memberi untuk mendapatkan imbalan. Saudara memberi untuk memberkati. Agar orang-orang diberkati. Dan saya senang ketika Tuhan memakai saya untuk memberkati orang lain. Saudara tahu kenapa? Karena orang yang murah hati pasti bahagia. Dan dulu saya selalu merasa sedih, jadi saya tak mau sedih lagi, saya mau bahagia. Dan orang yang menabur banyak, yang akan menjadi berkat, akan menuai banyak juga dan diberkati. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, maka jangan hanya membuat rencana tapi tidak pernah mengerjakannya. Lakukanlah apa yang Tuhan mau kita lakukan.
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Versi yang lebih jelas berkata, pemberi yang penuh dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, semua berkat di bumi kepada kamu dengan melimpah, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan, diperlengkapi dengan berlimpah untuk apa yang dikerjakan dan memberkati banyak orang. Wow. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih untuk ditanam, dengarkan bagian ini, dan roti untuk dimakan. Tuhan memberikan kita uang dan barang untuk dibagikan, ia juga memberikan yang sama untuk kita sendiri. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi setiap memberi, Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan memberikan kita taburan untuk kita berikan lagi. Karena satu-satunya cara, kalau kita sudah menuai, kita tidak bisa menuai lagi kalau tidak ada yang ditabur. Jadi teori ini harus kita terapkan. Harus kita terapkan setiap harinya sehingga kita menjadi pemberi. Kau akan diberikan kekayaan sehingga engkau memberi dalam segala hal. Memberi dalam segala hal. Dan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Saudara tahu itu bagian yang terindah? Saya memberikan bunga kepada seseorang. Dia perempuan Kristen dan dia langsung kirim pesan dan berterima kasih. Tapi saudara tahu, saya yakin dia juga mengucap syukur pada Tuhan. Karena mungkin dia membutuhkan semangat hari ini. Dia sedang mengalami sesuatu dalam hidupnya. Dan saudara tahu, ketika seseorang melakukan sesuatu untuk kita, artinya mereka mencintai kita. Tapi yang lebih penting itu membuat kita sadar akan kasih Allah untuk kita. Karena Allah memakai kita. Kita bisa digunakan menjadi berkat. Kita bisa kirim pesan kepada seseorang dan bilang, kamu adalah orang yang penting dalam hidupku. Atau kita bilang, aku ingin berterima kasih atas semua yang kamu lakukan dan yang telah kamu lakukan untukku. Saudara tahu, ketika saya berpikir memberkati orang lain, saya bahagia. Dan pengurapan Tuhan itu ada saat kita bersikap murah hati. Saudara bilang pengurapan apa? Itu adalah kata yang jarang kita dengar, tapi saya ingin kita terbiasa dengan kata itu. Dulu banyak sekali pengajaran tentang pengurapan, dan saudara tahu Yesus dipanggil yang diurapi. Raja Daud dipanggil yang diurapi Tuhan. Dan arti pengurapan adalah hadirat dan kuasa Allah. Saudara diurapi untuk melakukan sesuatu, saya menyebarkan Injil. Artinya saya bisa melayani dengan benar, saya memiliki tenaga dan Tuhan mengizinkan saya melakukannya. Dan pengurapan itu semakin bertambah seiring saya menjadi lebih murah hati dalam hidup saya. Saya beritahu, waktu saudara merasa tidak kehilangan apapun, saudara mempersiapkan diri saudara untuk menjadi berkat. Saya ingin bertanya, kapan terakhir saudara menolong orang lain atau memberikan persembahan pada gereja? Bagaimana kalau saudara berkomitmen untuk memberikan senyuman kepada 3 orang setiap harinya? Saudara tahu memuji orang lain membuat mereka tersenyum. Ketika kita memberikan hadiah, mereka akan tersenyum. Bagaimana kalau kita sepakat, saya akan membuat 3 orang tersenyum tiap hari? Kita akan memiliki lebih banyak orang yang bahagia daripada sekarang. Matius 6 mengajarkan bahwa lakukanlah dengan tersembunyi, maka Tuhan akan membalasnya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merencanakan hal itu seperti orang munafik supaya mereka dipuji orang. Jangan memberi supaya kita dipuji, atau biar dilihat orang, atau hanya untuk merasa benar. Kita melakukannya karena ini yang Tuhan kehendaki pada kita. Dan lakukanlah agar kita menjadi berkat untuk sesama. Dan kalau kita memberi karena 2 alasan itu, untuk Tuhan dan untuk memberkati, Tuhan akan membalasnya lebih dari yang kita berikan. Saudara bilang, saya masih bingung, saya harus berbuat apa? Saudara tahu apa? Saudara bisa telepon
rumah untuk orang yang membutuhkan. Dan saudara bilang, saya ingin membantu mereka setiap minggu selama 4 jam. Kalau terlalu banyak, mulailah dari setiap bulan. Keluarlah dan bantulah orang-orang itu. Lihatlah bahwa mereka sangat membutuhkan. Lalu saudara akan bersyukur atas apa yang saudara miliki. Terkadang kita hanya duduk di rumah, dan itu membuat kita makin serakah, merasa tidak puas. Kita berdoa agar Tuhan memberikan kita sesuatu, tapi kita protes harus bertanggung jawab. Membantu orang lain itu baik. Kita melakukan itu sehari-hari dalam pelayanan ini, kita selalu memberi, dan tentunya kita sangat suka terlibat dalam gerakan menolong orang di seluruh dunia. Tapi saat liburan, saat hari Natal tiba, kita menghubungi rumah singgah dan membantu apa yang bisa kita bantu. Dan kalau kita tahu reputasi mereka bagus, kita akan mengirimkan uang lebih untuk mereka sehingga mereka dapat membantu orang lain. Saudara tahu ada lebih banyak orang yang datang ke rumah singgah saat hari libur. Saudara tahu kemurahan hati ada hubungannya dengan jawaban doa. Saudara bilang apa? Jawaban doa tidak bisa dibeli. Tapi dengar ini, dalam Kisah Rasul 10 ayat 2, ada seorang yang taat, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dia orang kafir, dia bukan Yahudi tapi takut akan Tuhan. Dan ia seorang pemberi dan pendoa. Pemberi dan pendoa. Jangan hanya jadi pendoa, tapi juga pemberi. Kisah Para Rasul 31 dalam pasal yang sama berkata, Cornelius, Tuhan berkata ini, Cornelius, semua doamu didengar, dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah akan menolongmu. Wow, saya suka itu. Biar saya baca lagi. Cornelius, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah akan menolongmu. Saya suka itu. Wow. Pemberian kita yang kita beri dengan hati yang benar akan dipandang oleh Allah. Allah tidak akan melupakannya. Salah satu ayat favorit saya adalah dalam Galatia 6 ayat 10, mengajarkan banyak hal, dan saya harap saudara juga mendapatkannya. Ayatnya berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ayo berapa kesempatan yang terlewatkan, berapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan, namun saudara tidak sadar. Tuhan mau memakai saudara, tapi saudara tidak sadar atau saudara bahkan tidak peduli bahwa Tuhan ingin saudara menjadi berkat bagi sesama. Saudara tahu, satu kali Tuhan berkata kepada saya, berhenti memintaku untuk melakukan sesuatu yang kamu bisa lakukan dengan mudah untuk mereka. Ouch! Dan itu benar. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, bukan hanya membantu, tetapi membantu pertumbuhan rohani mereka, terutama menjadi berkat kepada kawan-kawan kita seiman yang lahir baru. Sekarang saudara tahu, saya sangat suka versi terjemahan yang diperjelas dikatakan, rencanakanlah perbuatan baik. Pikirkanlah cara untuk kita bisa menjadi berkat. Ayo, lakukan dengan tujuan. Duduk dan pikirkan ini. Apa yang bisa aku lakukan untuk orang lain? Saat saudara keluar dan berkumpul dengan orang lain, pikirkanlah siapa yang akan saudara temui. Dan tanya Tuhan bagaimana saudara bisa bantu mereka. Dan kalau Tuhan tidak memberi tanda saat saudara berkumpul, pujilah mereka. Pujilah pakaian yang mereka pakai, atau puji warna rambut mereka. Tidak akan ada yang marah kalau mereka dipuji. Kisah Rasul 20:35 adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 10:38, saya suka ayat ini. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Saudara tahu, saya ingin saudara memikirkan ini. Kita semua bisa pergi dan melakukan hal baik.
Lakukanlah itu tiap hari. Aku akan bangun dari kasur dan aku tidak akan hanya duduk dan merenungkan hidupku. Aku tidak akan mengeluh dan marah-marah karena aku tidak dapat apa yang aku inginkan. Aku akan menjadi berkat untuk orang lain. Saudara tahu, saudara selalu membutuhkan firman dan kita akan memberikannya kepada saudara dalam bentuk ajaran.